Oke, selamat datang. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Tidak ada ruginya Anda subscribe ya. Kalau Anda subscribe maka Anda akan mendapatkan update video setiap hari. Nah, ini kita masuk ke pelajaran TOEFL nomor 115. Nah, ini contohnya nih. Jadi di sesi ini Anda akan dikasih satu teks berbahasa Arab, nggak ada harokatnya ya. Nah, ini akan saya coba terjemahin. Oh, kalau yang ini udah saya buat videonya ini. Sorry. Ya, ini selanjutnya nih. Ini memang berat ya. Jadi ini adalah tes ujian masuk buat S1, S2, S3 di UIN. Jadi kalau Anda S2, S3 juga diujinya ini juga ya. Cuma standar skornya beda-beda. Kalau Anda mungkin buat S1 aja rata-rata 400-an ya. Kalau S2 itu 525. Kalau S3 550. Ya. Dan materinya berat-berat. Ini materinya tentang usul fikih. Ya, kita coba ya. Yu'tabar al-qiyas. Qiyas dianggap sebagai min ahammil wasail listimbatil ahkam al-islamiyah. Salah satu sarana terpenting untuk mengambil kesimpulan hukum Islam. Wa ya'ni isdarul ahkam an tariq muqaranatil asya' bi ba'dihha. Artinya mengeluarkan hukum melalui jalan membandingkan sesuatu dengan yang lain. Bainama yu'arriful fuqaha bi annahu amaliyatul istintaj allati yutabbaqu fiha tashri' ma'khud min ahadin nusus. Sedangkan para fuqaha ahli fikih mendefinisikannya sebagai proses pengambilan intisari yang diaplikasikan di dalam syariat yang diambil dari salah satu teks Al-Quran atau hadis ya, ala halat dalam situasi lam yugotiha annas lugotan yang belum tercover oleh teks secara bahasa. Contohnya misalkan aborsi ya. Aborsi kan nggak dituliskan secara langsung dalam teks Quran atau hadis, tetapi itu bisa dikiaskan ya, dicocokkan dengan teks lain yang mirip, misalkan membunuh anak ya dan lain sebagainya. Jadi belum tercover oleh teks secara bahasa, walakinnahu yahkumuhu aqlan, tetapi bisa menghakiminya secara akal ya, secara logika itu nyambung. Wa biikhtisar, secara ringkas, yumkin wasfuhu, bisa dijelaskan bahwa dia adalah istikhdamun lil aqli yaqumu 'alal munazarah, penggunaan akal dengan jalan membandingkan, munazarah. Faqad ta'ti halatun la litikhadhi qararin fiha lam yu'abbir anha al-Qur'an wa sunnah. Karena terkadang ada situasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan di dalamnya yang belum pernah diungkap oleh Al-Quran dan Sunnah secara jelas, secara langsung. Fa'inal faqih, maka seorang ahli fikih mencarinya an halatin musyabihah, mencari kondisi yang mirip dengannya fil Quran wa sunnah, dalam Quran dan sunnah. Bi istikhdamil aqli tajri al munazarah, dengan menggunakan akal maka terjadilah proses pembandingan bainal halatain, antara dua kondisi tersebut. Tsumma tasilu ilal qarar, kemudian mencapai keputusan. Oke. Contoh soalnya begini, haqiqatul qiyas ya, inti dari qiyas adalah alif isti'malun lil aqli mabni 'alal munazarah, penggunaan akal yang berdasarkan proses membandingkan. Yang ba amaliyatu istintajil ahkam min adillatiha, proses mengambil intisari hukum dari dalil-dalilnya. Yang jim al amal bil ahkam an tariqil muqaranah, mengerjakan syariat hukum ya melalui perbandingan. Yang dal bahsun an halatin musyabihah lil illah, pencarian kondisi yang mirip dengan suatu sebab. Ya, ini yang mana jawabannya? Ya, saya juga lupa ini jawabannya. Kalau nggak salah ini jawabannya ya ini alif ini ya, penggunaan akal berdasarkan proses membandingkan.
Ini emang agak berat nih yang teks ini nih. Ini jawabannya alif ya. 120. Tatimu amaliyatul qiyas fi istinbatil ahkam al-islamiyah an tariq. Proses qiyas berlangsung dalam mengambil suatu hukum Islam melalui alif al-bahsu an halatin musyabihah lil illah summa al-munazarah bainal halatain summa isdarul qarar. Yang ba al-qiyam bil munazarah bainal halatain. Yang alif ini mencari suatu kondisi yang mirip dengan suatu sebab, kemudian membandingkan antara dua kondisi, kemudian mengeluarkan keputusan. Yang ba al-qiyam bil munazarah, melakukan pembandingan bainal halatain, antara dua kondisi, summal muqaranah, kemudian dibandingkan lagi, summa istinbatu ahkam al-islamiyah, kemudian mengambil intisari hukum Islam. Yang jim al-qiyam bil muqaranah, melakukan pembandingan, summal munazarah, kemudian pembandingan lagi, ma tatbiqin nas, dengan mengaplikasikan teks, summa ittikhazul qarar, kemudian mengambil keputusan. Yang dal al-qiyam bi ta'yinil illah, menentukan suatu sebab yang sama, summa istintajul ahkam, kemudian mengambil intisari hukum, summa ittikhazul qarar, kemudian mengeluarkan keputusan. Ya, ini pilih aja yang paling panjang ya. Al-basu an halatin musyabihah lil illah summa al-munazarah bainal halatain summa isdar al-qarar. Jadi mencari kondisi yang mirip, kemudian dibandingkan, kemudian dikeluarkan keputusannya. Ya, ini ada yang sama-sama lumayan kuat, yang alif dan ba ya. Ya, jadi kalau saya pilihnya alif. Tapi ini kadang bisa beda-beda ya antara pembahas soal. Oke, nomor 121. Ma hiyal amaliyat allati yasiru 'alaiha al-faqih 'inda istikhdamil qiyas? Apakah proses yang dilalui seorang ahli fikih dalam menggunakan qiyas? Alif, istikhdamun lil aqli wa ittikhadhu qararin hukmi minal Qur'an wa sunnah. Penggunaan akal dan pengambilan keputusan hukum dari Quran dan Sunnah. Al-qiyam bil munazarah wal muqaranah, melakukan pembandingan dan pembandingan, wa ittikhadhu qararin hukmi minal masdarain, dan mengambil keputusan hukum dari dua sumber. Yang jim al-bahsu anillah musyabihah, mencari sebab yang mirip, laha fi al-masdarain, dalam dua sumber Quran dan Sunnah, summal munazarah, kemudian dibandingkan, summal istinbat, kemudian diambil intisarinya. Yang dal istinbatul ahkam an tariqil munazarah, mengambil intisari hukum dari dengan melalui pembandingan, wal istinbat, dan juga mengambil intisari, wa tatbiqun nas, dan mengaplikasikan teks. Ya, ini jawabannya adalah jim ya. Mencari suatu sebab yang mirip dalam dua teks, kemudian dibandingkan, kemudian diambil intisari. Jadi ini jawabannya jim. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk update video selanjutnya silakan cek terus channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.